Ustadz Asadul Askar. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa datang bersuah bersilaturahim di kediaman ibunda kita tercinta, Ibunda Nurbaya Saya kira dari RMM-nya. Amin, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang disebutkan dalam flyer, ini adalah suatu bukti cintanya Bunda Nur kepada kita semua. Masya Allah. Cari lagi kebenaran. Ketika kita melihat hadis yang menunjang bahwa siapa yang memberi buka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berbuka. Dan kalau dihitung pahalanya Bunda Nur sore hari ini, mungkin biar lalat-lalat yang menikmati buka puasanya juga terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi saudara-saudara kita yang berpuasa sehari full. Ya, tidak ada yang puasa setengah ini. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah motivasi kita pada kesempatan ini yang sebenarnya ada Andre Guru tadi sebelah, saya merasa tidak enak sebenarnya ini. Ada Ustadz, ada beliau Ustadz Rashidin yang kami hormati, Direktur Tarbawi, dan Ustadz-Ustadz yang ada di sini. Jadi sebenarnya apa yang kami ingin sampaikan itu sebenarnya tak tahu semua nih. Tapi tidak apa-apalah kita mengulang, saling mengingatkan sebagai kewajiban kita, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling berwasiat tentang tawasau bil haqq, tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fafirru ilallah. Kalau ayat ini bersegeralah, bisa saja berjalan dengan cepat. Di ayat yang lain fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwa ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah datang dengan keadaan berlari. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Apatah lagi di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak menutup kemungkinan jamaah sekalian, ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita, ada sahabat kita yang mungkin di Ramadan yang lalu masih bersama kita. Akan tetapi di Ramadan kali ini dia telah mendahului kita menghadap ke Sang Pencipta. Maka ketika kita melihat peluang-peluang ibadah ini, sangat besar peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan ada ungkapan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan sama Allah yang kita sembah di bulan Ramadan. Maka sepatutnya lah kita meningkatkan derajat ibadah kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau para ulama mengatakan bahwa celakalah orang yang sama saja ibadahnya di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Padahal Allah menyiapkan begitu banyak ampunannya. Kita mami yang tidak mau minta ampun. Salah satu namanya dari Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah membentangkan tangannya selebar-lebarnya di malam hari bagi hambanya yang melakukan dosa dan maksiat di siang hari. Kemudian Allah membentangkan tangannya ampunannya di siang hari kepada seluruh hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, akan tetapi sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melepaskan atau menjauhkan hambanya dari siksa neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Dibebaskan dari siksa api neraka setiap malam. Jadi cilaka betulan itu kalau ada orang muslim masuk Ramadan tidak diampuni dosanya. Yang kedua, pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang datang salat tarawih. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini saya yakin 100% pasti salat tarawih. Tapi kalau salat witir mungkin ada tunjian lari-lari setelah 8 rakaat. Jadi kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu, dicatat baginya salat sepanjang malam. Jadi kalau ikut salat tarawih, jangan keluar kalau selesai tarawihnya 8. Ikuti salat witirnya sehingga kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi. Pahalanya itu sama dengan orang yang salat sepanjang malam. Bisa kira-kira sepanjang malam salat dari setelah Isya lanjut sampai subuh. Salat tarawih saja Pak, yang cepat-cepat bisa dikit, kadang ada yang getar-getar nih betisna, menggaruk-garuk nih. Salat lain atau salat tahajud yang dilakukan 1 juz biasanya menghabiskan waktu sampai 2 jam. Ada Pak, di Makassar di Goa ada yang melaksanakan seperti itu, 1 juz 1 malam. Seperti juga di Makkah Al-Mukarramah 1 juz 1 malam. Kita ini pasti kebanyakan cari di masjid yang pendek-pendek bacaannya dan balap-balap imamnya. Kalau bisa Al-Fatihahnya itu 1 nafas. Amin. Itu yang dicari biasanya. Kalau orang yang cari khusyuknya sholat, maka dia akan cari yang panjang-panjang bacaan sholatnya. Al-Muhajirin 1 ayat. Jadi keutamaan, satu saja keutamaan yang kita dapatkan sholat tarawih saja sama dengan orang yang sholat sepanjang malam. Kemudian kata Nabi SAW, ketika engkau hendak sholat ketika engkau salat maka panjangkanlah rukukmu dan panjangkanlah sujudmu.
Karena Allah meletakkan dosa-dosamu di atas punggung dan kepalamu. Ketika orang rukuk lama, maka berguguran dosanya ketika dia rukuk. Ketika dia sujud lama, berguguran dosanya ketika dia sujud. Tapi kalau imam diperhatikan tinggi, makmum tak di belakang. Biasa itu belum lama sebenarnya. Oh demikian. Apalagi rakaat kedua begitu lagi. Maka tidak di depan. Imam juga harus memperhatikan ketika ada anak yang menangis, ketika ada seperti batu-batu tadi, bisa saja itu kode. Karena Nabi SAW saja pernah mempersingkat bacaan sholatnya ketika dia mendengar ada anak-anak menangis di belakang. Yang biasanya Nabi tidak pernah membaca bacaan yang singkat, tapi ketika dia mendengarkan ada yang menangis di belakang, dia perpendek sholatnya. Kemudian dikisahkan bahwa kalau tidak salah itu Abu Talhah yang mengimami jamaahnya. Ini kalau dia imam, biasa surah Al-Baqarah yang dibaca panjang-panjang. Iya. Ini ada seorang pemuda, dari pagi dia bekerja di kebun kurma sampai sore. Begitu sahabat ini yang maju langsung balas, dia bilang, dia panjangnya ini. Akhirnya begitu takbir orang, dia mundur, pergi sholat sendiri di belakang. Dan hancur kayak ini. Capek mau bekerja di siang, mau lagi sholat deh 1 juz 2 juz baru ruku. Akhirnya dia sholat sendiri, baru pulang ke rumahnya istirahat. Setelah sholat, para sahabat melapor kepada sahabat yang imam tadi. Ada seorang pemuda yang begitu engkau takbir, dia mundur ke belakang sholat sendiri. Azan nih. Belum. 3 menit. Padahal kau kira sudah nih. Iya. Jadi begitu dia melapor kepada Nabi SAW, sampai beritanya kepada Nabi bahwa sahabat ini menunjuk bahwa orang itu adalah orang munafik. Kenapa dia sholat dia tinggalkan? Akhirnya kedua-duanya dipanggil oleh Nabi SAW. Maka dihadapkanlah bahwa saya mengatakan dia munafik, bukankah memang orang munafik saja yang mundur ketika orang sholat? Maka Nabi juga mendengarkan keluhan dari pemuda tadi. Kemudian dia menyampaikan bahwa saya ini bekerja dari pagi sampai sore, dan kemudian capek sekali ini. Begitu saya sudah pastikan kalau beliau yang imam ini pasti panjang sekali. Kalau aku tahu ini pasti bacaannya Al-Baqarah ini panjang nah. Jadi bahkan dianjurkan, bahkan ulama mengatakan kalau ada imam yang tidak mengerti tentang makmumnya di belakang, goyang-goyang milutukna masih baca, yang makmum ini tidak apa-apa, kita langsung duduk saja. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk saja. Asli itu asal Ustaz. Iya. Jadi saya tambah sedikit keutamaan yang tidak apa-apa, mungkin sambil buka nih, karena menyegerakan buka itu lebih baik. Saya segerakan dulu buka sambil kita dengarkan, karena belum bisa selesai ceramahku. Tidak enak kurasa kalau tidak selesai. Ada azan di situ. Kedua kali azan ini belum dibuka. Ada di sana. Iya, baik. Hai, kalau ragu-ragu ki, dak ma yuribu ka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi saya lanjut dulu sedikit ini keutamaan yang kita dapatkan. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah. Jadi kalau ada ibu tidak suka berjamaah, cilaka tidak dapat pahala yang banyak. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan atau pahalanya itu seperti orang yang sholat setengah malam. Kemudian yang kedua, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Jadi pahala jamaah ini luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sebenarnya masih mau ceramah ini, tapi bukan orang. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di lain waktu kita akan teruskan lagi. Ya. Kita kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.